wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajia Rahma dari kelas A dengan NIM akhir 004. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas kimia medisinal dasar dengan judul Kajian Penemuan dan Pengembangan Antikonvulsan Blok Kanal Kalsium sebagai Anti-epilepsi. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih beberapa obat anti-epilepsi ini dapat bekerja dengan cara menghambat jalur masuk ion kalsium di otak sehingga dapat membantu mengurangi terjadinya kejang. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari topik ini. Epilepsi adalah salah satu gangguan saraf yang ditandai dengan kejang berulang dan biasanya terjadi karena adanya aktivitas listrik di otak yang abnormal atau berlebihan. Secara normal, otak manusia ini memiliki keseimbangan antara sistem yang merangsang dan sistem yang menenangkan aktivitas saraf. Namun, pada kondisi epilepsi ini, keseimbangan tersebut terganggu, sehingga neuron atau sel saraf menjadi terlalu aktif dan mudah menimbulkan kejang. Salah satu faktornya yaitu berperan penting dalam hal ini adalah ion kalsium. Nah, jika ion kalsium ini masuk ke dalam neuron dalam jumlah yang banyak, maka aktivitas listrik neuron dapat meningkat dan membuat neuron semakin hiperaktif. Lalu, karena alasan itu, jadi kanal kalsium yang masuknya menjadi salah satu target penting untuk terapi epilepsi. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah yang dibahas pada tugas ini adalah jika peran kanal kalsium itu apa sih dalam mekanisme terjadinya epilepsi? Kedua, mengapa kanal kalsium dapat menjadi target penting dalam terapi epilepsi? Yang ketiga adalah bagaimana mekanisme kerja obat tersebut dalam memblok kanal ion kalsium. Yang keempat adalah bagaimana proses penemuan dan pengembangan obat tersebut jika dilihat dari sudut pandang kimia medisinal. Dan yang kelima adalah bagaimana sih hubungan antara struktur dan aktivitas obat, hubungan struktur dengan aktivitas biologisnya. Nah, untuk tujuannya yaitu pertama menjelaskan bagaimana kanal kalsium berperan dalam epilepsi. Yang kedua adalah mengkaji dan pengembangan obat antikonvulsan yang bekerja sebagai ion kalsium. Yang ketiga, menghubungkan pembahasan tersebut dengan konsep kimia medisinal seperti target obat, senyawa awal, optimasi senyawa, sampai hubungan struktur dan aktivitas. Nah, untuk mekanisme singkatnya, saya akan menjelaskan mekanisme epilepsi secara singkat. Kejang pada epilepsi terjadi ketika aktivitas neuron di otak menjadi abnormal, berlebihan, dan terjadi secara serentak. Salah satu penyebabnya adalah ketidakseimbangan neuron transmitter. Lalu, neuron transmitter ini yang merangsang neuron tersebut menjadi glutamat, sedangkan neuron transmitter yang menenangkan neuron disebut gamma aminobutirat. Nah, jika glutamat ini terlalu dominan atau asam gamma aminobutirat terlalu rendah, maka neuron akan menjadi lebih mudah aktif dan mudah memicu kejang. Selain neuron transmitter, epilepsi juga dapat terjadi karena gangguan fungsi kanal ion seperti natrium, kalium, dan kalsium. Karena banyak kaitannya dengan gangguan kanal ion, maka epilepsi juga sering disebut dengan penyakit yang berhubungan dengan kelainan ion. Nah, selanjutnya yaitu kanal kalsium. Jadi, kanal kalsium yang dibahas dalam konteks ini adalah kanal kalsium yang peka terhadap tegangan listrik pada membran. Jika kanal ini bekerja seperti pintu pada membran sesaraf, lalu saat neuron mengalami rangsangan, pintu itu akan terbuka dan ion kalsium itu akan masuk ke dalam sel. Nah, kanal kalsium ini memiliki beberapa bagian penting. Bagian utamanya disebut alpha 1 yang membentuk lubang atau pori kanal. Selain itu, ada subunitnya yaitu seperti subunit alpha 2, beta, delta, beta, dan gamma yang berfungsi membantu mengatur kinerja kanal dan mempengaruhi cara obat bekerja. Kanal kalsium ini terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu salah satu tipe yang penting untuk epilepsi ini adalah kanal tipe T, dan ada juga tipe lain seperti tipe L, tipe N, tipe P, tipe Q, serta tipe R. Nah, kanal kalsium dan epilepsi ini
Pada slide ini saya akan menjelaskan hubungan kanal kalsium dengan epilepsi. Jadi, kanal kalsium tipe T ini sangat berperan aktif terhadap aktivitas listrik di bagian talamus dan berhubungan erat dengan epilepsi tipe Absans. Yaitu tipe epilepsi yang ditandai dengan hilangnya kesadaran singkat. Jika kanal kalsium tipe N dan tipe ini lebih berperan dalam mengatur pelepasan, terutama pada neurotransmitter yang bersifat merangsang. Jadi, jika kanal ini terlalu aktif, maka pelepasan neurotransmitter yang merangsang dapat meningkat dan menjadi kejang juga dapat meningkat. Oleh karena itu, penghambatan kanal kalsium dapat membantu untuk menurunkan hiperaktivitas pada neuron transmitter. Lalu, yang selanjutnya adalah kanal kalsium sebagai target. Alasan kenapa kalsium ini menjadi target terapi epilepsi adalah dari penghambatan kanal kalsium untuk menurunkan masuknya ion kalsium ke dalam neuron. Jika ion kalsium ini yang masuk berkurang, maka pelepasan neuron transmitter yang merangsang juga bakal ikut menurun. Nah, dengan demikian, aktivitas listrik otak dapat menjadi lebih stabil dan risiko kejang dapat ditekan. Contoh obat yang bekerja melalui jalur ini adalah etosuximida, gabapentin, dan pregabalin. Pada sejarah penemuannya yaitu akan membahas sejarah singkat tentang penemuan obat antikonvulsan. Pada awalnya, banyak obat antikonvulsan yang ditemukan secara empiris dan berdasarkan pengalaman, misalnya fenobarbital atau fenotoin. Namun, setelah mekanisme epilepsi semakin dipahami, ditemukan ion kalsium berperan penting terutama pada polaristik abnormal, sirkuit talamus, dan korteks. Hal tersebut mendorong penelitian untuk menemukan obat yang menghambat kanal kalsium. Salah satu hasilnya adalah etosuximida yang menjadi obat penting untuk epilepsi absans. Kemudian berkembangnya juga obat yang tidak menghambat pori kanal secara langsung tetapi memodulasi kanal melalui subunitnya seperti gabapentin dan pregabalin. Lalu ada klasifikasi obatnya. Yang pertama ada obat antikonvulsan yang berhubungan dengan kanal kalsium dapat menjadi beberapa kelompok. Yang kelompok pertama adalah penghambat kanal kalsium tipe T, contohnya adalah etosuximida yang efektif untuk epilepsi absans. Yang kelompok kedua adalah obat yang berkembang pada subunit alfa 2 beta seperti gabapentin dan pregabalin yang umumnya digunakan untuk epilepsi parsial atau fokal. Lalu kelompok ketiga adalah obat yang memiliki efek tambahan pada kanal kalsium seperti bagian dari mekanismenya. Contohnya adalah asam valproat yang mekanismenya lebih luas dari etosuximida dan gabapentin atau pregabalin. Nah, adapun mekanisme kerjanya, pada slide ini saya akan menjelaskan mekanisme kerja obat. Etosuximida bekerja dengan cara menurunkan arus ion kalsium pada kanal tipe T. Hal ini membuat aktivitas neuron di talamus menjadi lebih stabil dan membantu menekan polaristik abnormal yang khas dan epilepsi absans. Sementara itu, gabapentin atau pregabalin bekerja dengan cara berikatan subunit alfa 2 delta. Dampaknya adalah jumlah kanal kalsium yang aktif membran presinaptik akan berkurang. Nah, jika kanal ini berkurang, maka ion kalsium juga saat masuk neuron akan menjadi lebih sedikit, sehingga pelepasan neuron transmitter merangsang seperti glukamat menjadi menurun. Nah, akhirnya aktivitas neuron ini menjadi lebih stabil, kejang akan berkurang. Lalu ada tahapan kimia medisinalnya yaitu tahap pertama, identifikasi dan validasi target. Dalam hal ini, kanal kalsium dipilih karena terbukti mempengaruhi stabilitas neuron dan pelepasan neuron transmitter. Tahap kedua adalah penentuan senyawa awal atau senyawa pemimpin. Contohnya adalah etosuximida sebagai senyawa yang efektif pada tipe T dan gabapentin sebagai senyawa yang kemudian bekerja pada subunit alfa 2 delta. Yang tahap ketiga adalah optimasi struktur.
Optimasi ini dilakukan untuk meningkatkan potensi, selektivitas, dan memperbaiki sifat farmakokinetik dan penyerapan distribusi serta kemampuan obat mencapai otak. Tahap akhir adalah evaluasi hubungan struktur dengan aktivitas, yaitu menilai perubahan struktur kimia yang meningkatkan atau menurunkan aktivitas obat. Nah, hubungan struktur dan aktivitas obat ini menjelaskan tentang obat-obat untuk anti-epilepsi seperti etosuximida sebagai struktur cincin imida siklik merupakan bagian penting yang berhubungan dengan aktivitas pada kanal tipe T. Nah, jika struktur ini banyak dimodifikasi, maka selektivitas terhadap kanal tipe T dapat berkurang dan resiko efek samping dapat meningkat. Lalu untuk gabapentin, yaitu merupakan hasil optimasi dari gabapentin. Jadi gabapentin ini akan mengoptimasi menjadi pregabalin. Lalu pregabalin ini memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap subunit alfa 2 delta sehingga potensi terapinya akan lebih kuat. Selain itu, susunan ruang atau stereokimia juga penting untuk membentukkan kekuatan ikatan obat pada targetnya. Lalu ada efek samping. Saya akan membahas efek samping ini secara singkat, yaitu yang pertama etosuximida umumnya merupakan gangguan pada saluran pencernaan seperti mual serta dapat menimbulkan rasa ngantuk yang ringan. Yang kedua ada gabapentin atau pregabalin yang dapat menyebabkan pusing, rasa ngantuk serta peningkatan berat badan pada pasien. Namun secara umum, obat-obatan ini memiliki risiko kardiovaskular yang lebih rendah karena tidak secara langsung menghambat kanal kalsium tipe L yang banyak terdapat pada jantung. Nah, pada penghujung presentasi kali ini yaitu ada kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini adalah kanal kalsium yang merupakan target penting dalam terapi epilepsi karena berperan dalam pengaturan eksibilitas neuron dan pelepasan neuron transmitter. Lalu target utama terapi anti-epilepsi adalah pada kanal kalsium meliputi tipe T dan subunit alfa 2 delta. Lalu etosuximida efektif untuk epilepsi absans, sedangkan gabapentin biasanya lebih sering pada epilepsi versial atau vokal. Lalu untuk pengembangan obat yang dilakukan adalah melalui tahap kimia medisinal yang meliputi identifikasi target, pemilihan senyawa, optimasi struktur, dan evaluasi struktur terhadap efektivitas. Baik, itu tadi presentasi dari saya dan saya mengenai kajian penemuan dan pengembangan antikonvulsan blok kanal kalsium sebagai anti-epilepsi. Terima kasih atas perhatian semuanya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyebutan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.